Perkenalkan, nama saya Nadari Hadatul Aisy dengan NIM F02712411019. Di sini saya membuat video untuk memenuhi tugas mata kuliah pengembangan minat baca yang diampu oleh Ibu Atika Nur Latifah Hanum, SOS MA. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita rakyat yang berjudul Punai Anai. Untuk cover bukunya bisa dilihat di sini. Langsung saja, pada suatu desa di tanah Melayu hiduplah sepasang petani dengan 6 orang anaknya. Nah, suatu hari, kedua petani ini mendatangi seorang pak tua yang mereka percayai bisa meramal atau bisa memberikan sebuah ramalan. Nah, tujuan kedua petani ini datang ke pak tua yaitu terkait musim panen yang segera datang atau segera tiba. Kemudian mereka menanyakan terkait musim panen yang akan datang. Pak tua menjawab bahwa jika ingin panen padi melimpah ruah, bahwa panen tersebut harus digarap langsung oleh putra sulung mereka yang bernama Punai Anai. Harus digarap langsung sendiri oleh putra sulung mereka, tidak boleh dibantu oleh orang lain. Mendengar itu, kedua petani itu pun bergegas untuk pulang dan langsung menyuruh putra mereka yaitu Punai Anai untuk menggarap semua padi mereka. Nah, singkat cerita, setelah Punai Anai memanen semua padi-padi mereka, dan benar saja hasil panen sangat-sangat melimpah dan tentunya membuat kehidupan mereka menjadi lebih makmur. Nah, kemudian beberapa saat kemudian kedua petani ini kembali mendatangi Pak Tua, yaitu untuk menanyakan terkait kehidupan mereka ke depannya. Nah, mendengar itu Pak Tua menjawab jawaban yang membuat mereka sedikit bimbang dan juga sulit untuk mempercayainya, yaitu Pak Tua berkata bahwa kehidupan mereka akan sengsara apabila anak mereka yang bernama Punai Anai tetap hidup bersama mereka dan tidak mereka singkirkan atau tidak mereka buang. Mendengar itu tentunya kedua petani itu agak ragu apakah harus mengikuti usulan dari sang Pak Tua atau tidak, mengingat Punai Anai adalah anak kandung mereka sendiri. Tetapi karena sudah terlanjur percaya dengan ramalan yang pertama dari Pak Tua, kedua petani ini bergegas pulang ke rumah dan langsung mengusir Punai Anai ke hutan. Di hutan, Punai Anai hidup sendiri dan hanya berteman dengan hewan-hewan yang ada di hutan. Singkat cerita, di hutan Punai Anai tetap melakukan kegiatan-kegiatan yang sebelumnya ia lakukan di desa, yaitu menanam padi. Bahkan padi yang ditanam Punai Anai sangat-sangat subur, melebihi padi yang sempat ia tanam di desa kemarin. Nah, sedangkan di sisi lain, kedua orang tuanya mengalami gagal panen berkali-kali. Bahkan hasil panen mereka sangat-sangat buruk dari yang sebelum-sebelumnya. Yang dengan ini mengakibatkan kehidupan mereka menjadi lebih buruk dari sebelumnya. Di suatu hari, Punai Anai datang ke desa dan ke pasar yang bertujuan untuk menjual hasil panennya. Ia ditemani oleh teman-teman binatangnya yang membantunya untuk membawa hasil panen. Kebetulan juga di pasar tersebut sedang ada seorang putri. Ia melihat Punai Anai dan merasa sangat kagum karena baru pertama kali melihat ada manusia yang bisa berteman baik dengan hewan-hewan di hutan. Kemudian, sang putri pulang ke istana dan memberitahu ayahnya bahwa ada seorang pria yang berteman baik dengan hewan yang datang ke pasar tadi di saat dia di pasar. Mendengar itu, sang raja langsung memerintahkan pengawal untuk memanggil Punai Anai datang ke istana. Di saat Punai Anai datang ke istana, sang raja merasa sangat kagum melihat tingkah laku Punai Anai yang sopan dan ramah serta pekerja keras. Karena itu, sang raja meminta Punai Anai untuk menikah dengan putrinya. Singkat cerita, Punai Anai hidup bahagia dengan sang putri dan ketika sang raja wafat, Punai Anai lah yang menggantikan tahta sang raja di istana. Dengan hidupnya yang serba berkecukupan, Punai Anai tidak lupa dengan kedua orang tua dan saudara-saudaranya. Ia mendatangi rumah kedua orang tuanya dan meminta untuk kedua orang tuanya ikut serta bersama saudara-saudaranya tinggal di istana bersama Punai Anai. Tetapi karena sudah terlanjur malu, kedua orang tuanya tentunya menolak.
Tetapi biarpun ditolak, Pune Anai tidak lepas sebagai tanggung jawabnya sebagai seorang anak. Ia tetap sangat rutin mengirim bantuan, mengirim makanan, kebutuhan sehari-hari kedua orang tuanya dan saudara-saudaranya. Kemudian setelah itu, kedua orang tua dan saudara-saudaranya hidup berkecukupan. Dia pun hidup berkecukupan bersama sang putri di istana. Kemudian Pune Anai hidup bahagia bersama sang putri. Sekian cerita dari saya. Pesan moral yang dapat kita ambil dari cerita tadi yaitu tetaplah berbuat baik dan bekerja keras, dan jangan mudah mempercayai perkataan orang lain atau ramalan orang lain, karena yang mengetahui masa depan dan takdir kita hanya Tuhan. Nah teman-teman, dari cerita tadi aku punya 3 pertanyaan untuk teman-teman yang lagi nonton nih. Pertanyaan pertama, kenapa Pune Anai masih bisa berbaik hati padahal sudah disakiti berkali-kali? Pertanyaan kedua, sikap buruk apa dari kedua orang tua Pune Anai yang sebaiknya tidak kita tiru? Yang ketiga, sikap baik apa dari Pune Anai yang bisa kita ambil dan kita teladani? Baik, sekian saja dari saya. Terima kasih, bye-bye.